Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai metode penilaian portofolio. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosdiana dari kelompok 10 yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Dengan anggota kelompok kami yaitu 1. Saya sendiri Rosi Rosdiana dengan NPM 2021511130, Nadila Nurul Hikmah dengan NPM 2021511150, Aufa Nabila dengan NPM 2021511151, dan Hasya Syifaunajah dengan NPM 2021511152. Adapun susunan kegiatan diskusi kali ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi dari kelompok penyaji, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup, dan 5. Arahan atau masukan dari dosen pengampu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ada 8 pembahasan. Yang pertama yaitu dasar pemikiran, 2 ada pengertian, 3 tujuan dan fungsi, yang 4 ada prinsip-prinsip, yang kelima ada karakteristik, dan yang keenam ada kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh ada jenis, dan yang kedelapan ada tahapan. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Dasar pemikiran penilaian portofolio. Penilaian portofolio sebagai suatu penilaian model baru yang diterapkan di Indonesia sejak kurikulum 2004, tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Portofolio sebagai salah satu bentuk penilaian berbasis kelas mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menutupi kelemahan penilaian yang telah dilakukan selama ini. Oleh sebab itu, penilaian portofolio harus dilakukan secara akurat dan objektif, serta mendasar pada bukti-bukti autentik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, ada pengertian penilaian portofolio. Istilah portofolio pertama kali digunakan oleh kalangan fotografer dan artis. Melalui portofolio, pada fotografer dapat memperhatikan prospektif pekerjaan mereka kepada pelanggan dengan menunjukkan koleksi pekerjaan yang dimilikinya. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Dalam dunia usaha, portofolio banyak digunakan untuk menilai keefektifan suatu proses produksi dari jenis produk tertentu. Dalam dunia kesehatan, portofolio dapat dilihat dari Kartu Menuju Sehat atau KMS yang digunakan untuk memantau perkembangan pertumbuhan bayi dari 0 tahun sampai usia tertentu. Dalam dunia pendidikan, portofolio dapat digunakan guru untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu, berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai collection of learning experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, maupun sikap dan nilai atau afektif. Artinya, portofolio bukan hanya berupa benda nyata, melainkan mencakup segala pengalaman batiniah yang terjadi pada diri peserta didik. Portofolio juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengumpulkan semua dokumen dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari baik di kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah. Dalam bidang bahasa, portofolio dapat merupakan suatu adjektif yang sering disandingkan dengan konsep lain,
seperti pembelajaran dan penilaian. Karena itu timbul istilah portfolio based instruction dan portfolio based assessment. Nah, kesimpulan pengertian folio, penilaian portofolio berbeda dengan jenis penilaian yang lain. Penilaian portofolio adalah suatu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas atau karya melalui pengumpulan atau collection bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik. Sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik atau digunakan untuk menilai kinerja. Nah, pembahasan yang ketiga ada tujuan dan fungsi penilaian portofolio yang akan disampaikan oleh Nadila. Kepada Nadila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi penilaian portofolio. Tujuan penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat digunakan sebagai alat formatif maupun sumatif. Portofolio sebagai alat formatif digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik dari hari ke hari dan mendorong peserta didik dalam merefleksi pembelajaran mereka sendiri. Portofolio seperti ini difokuskan pada proses perkembangan peserta didik dan digunakan untuk tinjau formatif dan diagnostik. Penilaian portofolio ditujukan juga untuk penilaian sumatif pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Hasil penilaian portofolio sebagai alat sumatif ini dapat digunakan untuk mengisi angka rapor peserta didik yang menunjukkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Pada hakikatnya, tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Rapor merupakan bentuk laporan prestasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan lampiran dari rapor, dengan demikian rapor tetap harus dibuat. Tujuan penilaian portofolio yang pertama, menghargai perkembangan peserta didik. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, ada meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang keenam, bertukar informasi antara orang tua peserta didik dengan guru. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan refleksi diri. Dan yang kesembilan, membantu peserta didik merumuskan tujuan. Fungsi penilaian portofolio. Portofolio dapat juga dijadikan sebagai bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan peserta didik, sehingga guru dan orang tua mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Fungsi penilaian portofolio dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, peluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Yang kedua, portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Yang ketiga, portofolio sebagai alat penilaian autentik. Dan yang keempat, portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Maksudnya, peserta didik mempunyai kesepakatan yang banyak untuk menilai diri sendiri waktu ke waktu. Yang keempat, ada prinsip-prinsip penilaian portofolio. Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas 2003 mengemukakan pelaksanaan penelitian portofolio hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama ada mutual trust, yaitu saling mempercayai, artinya
Jangan ada saling mencurigai antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Mereka harus sama-sama saling percaya, saling membutuhkan, saling membantu, terbuka, jujur, dan adil sehingga dapat membangun suasana penilaian yang lebih kondusif. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan bersama. Artinya, guru harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perseorangan maupun kelompok. Tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum diadakan parameter. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik yang mempunyai kelemahan tidak merasa dipermalukan. Yang ketiga ada joint ownership atau milik bersama. Artinya, semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama antara guru dan peserta didik. Karena itu harus dijaga bersama, baik penyimpanannya maupun penempatannya. Berikan kemudahan kepada peserta didik untuk melihat, menyimpan, dan mengambil kembali portofolio mereka. Hal ini dimaksudkan juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Artinya, semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru, orang tua, maupun peserta didik. Karena dokumen tersebut merupakan bukti karya terbaik peserta didik sebagai hasil pembinaan guru. Yang terakhir ada relevance atau kesesuaian. Artinya, dokumen yang ada harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, indikator yang diharapkan. Kesesuaian ini pada gilirannya berkaitan dengan prinsip kepuasan. Baik, terima kasih kepada Nadila. Selanjutnya ada pembahasan yang kelima, yaitu karakteristik penilaian portofolio yang akan disampaikan oleh Aufa Nabila. Kepada Aufa Nabila, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya adalah karakteristik penilaian portofolio. Ada 7 karakteristik penilaian portofolio. Yang pertama, multisumber. Artinya, penilaian portofolio harus dilakukan dari berbagai sumber, seperti peserta didik, guru, orang tua, masyarakat, dan evidence lainnya, seperti gambar, lukisan, jurnal, video, dan audio, baik secara tertulis maupun tindakan. Yang kedua, autentik. Evidence yang dimaksud haruslah autentik dan berhubungan dengan program pembelajaran. Kegiatan, standar kompetensi, dasar, dan indikator yang hendak dicapai. Misalnya, jika guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik tentang komputer, maka guru harus menilai secara langsung setiap peserta didik dalam menggunakan komputer, bukan dengan cara memberi tes tulis tentang pengetahuan komputer. Yang ketiga, dinamis. Penilaian portofolio menuntut adanya pertumbuhan dan perkembangan dari setiap peserta didik. Oleh karena itu, sebaiknya setiap evidence dari waktu ke waktu harus dikumpulkan dan didokumentasikan. Seandainya evidence tersebut akan dipilih, maka pilihlah secara secara selektif. Yang keempat, eksplisit. Penilaian portofolio juga harus jelas, baik jenis, teknik, prosedur, maupun kompetensi yang akan diukur. Kejelasan yang dimaksud bukan hanya untuk guru, tetapi juga peserta didik. Yang kelima, integrasi. Dalam pelaksanaannya, antara kegiatan peserta didik di kelas dengan kehidupan nyata haruslah terintegrasi. Artinya, penilaian portofolio tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tidak jauh dari apa yang mereka alami. Peserta didik juga dapat dengan mudah mengaitkan antara kemampuan yang diperolehnya dengan kenyataan sehari-hari. Yang keenam, kepemilikan.
Hal yang sangat penting dalam penilaian portofolio adalah adanya rasa memiliki bagi setiap peserta didik terhadap semua evidence yang dikumpulkan guru, sehingga peserta didik dapat menjaga dengan baik semua evidence. Yang ketujuh, beragam tujuan. Pelaksanaan penilaian portofolio bukan hanya mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketujuh, beragam tujuan. Pelaksanaan penilaian portofolio bukan hanya mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, tetapi juga tujuan-tujuan lain yang bermanfaat bagi program pembelajaran, seperti keefektifan program, perkembangan peserta didik, dan dapat dijadikan alat komunikasi peserta didik ke berbagai pihak yang berkepentingan. Materi yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik di kelas. Mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Membantu guru mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Terlibatnya berbagai pihak, memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri atau self-assessment, refleksi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Memungkinkan guru melakukan penilaian secara fleksibel. Guru dan peserta didik sama-sama bertanggung jawab untuk merancang dan menilai kemampuan belajar. Dapat digunakan untuk menilai kelas yang heterogen antara peserta didik yang pandai dan kurang pandai. Memungkinkan guru memberikan hadiah terhadap setiap usaha belajar peserta didik. Kekurangan penilaian portofolio. Membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Jika guru melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat teach-oriented, kemungkinan besar inisiatif dan kreativitas peserta didik akan terbelenggu, sehingga penilaian portofolio tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Orang tua peserta didik sering berpikir skeptis karena laporan hasil belajar anaknya tidak berbentuk angka.
Penilaian portofolio masih relatif baru sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Analisis terhadap penilaian portofolio agak sulit dilakukan sebagai akibat dikuranginya penggunaan angka. Sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alfa. Selanjutnya ada pembahasan yang ketujuh, yaitu jenis penilaian portofolio yang akan disampaikan oleh Hasya. Kepada Hasya, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya itu ada jenis penilaian portofolio. Nah, jenis penilaian portofolio dilihat dari jumlah peserta didik, maka penilaian portofolio dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, portofolio perseorangan atau kumpulan hasil kerja peserta didik secara perseorangan. Dan yang kedua, ada portofolio kelompok atau hasil kerja sekelompok peserta didik atau kelas tertentu. Next. Nah, jika jenis penilaian portofolio dilihat dari sistem, portofolio dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, portofolio proses. Portofolio yang menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Adapun portofolio produk yaitu serangkaian produk berbeda yang Anda pelajari. Next. Selanjutnya, tahap-tahap penilaian portofolio. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan fokus portofolio. Yang kedua, menentukan isi portofolio. Yang ketiga, mengembangkan kriteria penilaian. Yang keempat, menyusun format penilaian. Next. Dan yang kelima, ada mengidentifikasi pengorganisasian portofolio. Yang keenam, menggunakan portofolio dalam praktik. Yang ketujuh, menilai pelaksanaan portofolio. Yang kedelapan, menilai portofolio secara umum. Materi selanjutnya adalah bahan-bahan penilaian portofolio. Adapun bahan-bahan penilaian portofolio, yang pertama yaitu penghargaan yang diperoleh peserta didik, yang kedua hasil pekerjaan peserta didik, yang ketiga catatan atau laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas, yang keempat catatan pribadi peserta didik, yang kelima bahan lain yang relevan, dan yang keenam ada alat-alat audiovisual atau video atau disket. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hasya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan format penilaian portofolio. Nah, di sini ada format penilaian portofolio produk. Ada aspek-aspek penilaian. Yang pertama ada persiapan, 2 pembuatan, dan 3 komponen penilaian. Nah, kriteria penilaiannya ada 91 sampai 100, yaitu sangat memuaskan. 81 sampai 90 yaitu memuaskan, 71 sampai 80 yaitu baik, 61 sampai 70 yaitu cukup, dan 60 sampai 0 yaitu kurang. Nah, ini untuk format penilaian penampilan. Ada aspek-aspek penilaian. Yang pertama persiapan, 2 proses, dan 3 penilaian. Nah, di indikator persiapan ada bahan, mental, sama fisik. Untuk yang proses, indikatornya yaitu tahapan, keterampilan, kerjasama. Untuk aspek penilaian ada indikator percaya diri, penugasan, dan daya tarik. Nah, yang ini yaitu format penilaian lembar kerja. Ada kompetensi pemahaman materi, ada sintesis, penyimpulan, dan penampilan. Selanjutnya yaitu format penilaian karya tulis. Di kompetensi ini ada kualitas informasi, ada pengorganisasian gagasan atau masalah, ada kebahasan, dan ada penampilan. Selanjutnya,
Ini format penilaian portofolio tampilan. Aspek-aspek penilaiannya ada isi, ada tampilan, dan ada penyampaian. Nah, format penilaian tugas terstruktur. Aspek-aspek penilaiannya yaitu judul, masalah, metode penulisan, landasan teori, sistematika penulisan, ada pembahasan, dan simpulan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, yaitu penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran, digunakan oleh guru, peserta didik, untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kumpulan keterangan atau karya peserta didik hendaknya melibatkan partisipasi peserta didik dalam memilih bahan-bahan, kriteria seleksi, dan kriteria penilaian. Portofolio dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa oleh sebab setiap respon siswa dalam proses pembelajaran diberikan reinforcement. Dengan demikian, siswa akan segera mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang dilakukannya. Jadi, portofolio berupa suatu koleksi hasil kerja seseorang yang berupa kumpulan dokumen secara lepas. Dengan melihat koleksi itu, seseorang dapat menelusuri riwayat perkembangan prestasi atau apapun yang telah dicapainya. Nah, mungkin sesi penyampaian materi sudah beres, yaitu kami akan mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan di Google Classroom. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.